Assalamualaikum teman-teman, banyak banget DM yang masuk ke aku cerita tentang masalahnya. Ada yang suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, rumah tangganya KDRT, anaknya mabok-mabokan. Ada yang usaha kemudian usahanya bangkrut dan terlilit hutang. Ada yang orang tuanya sakit, nggak sembuh-sembuh dan nggak punya uang untuk berobat. Ada yang dizinahi sama pacarnya kemudian ditinggal lari, dan banyak banget teman-teman. Dan aku mohon maaf banget nggak bisa balas satu persatu masalah teman-teman. Aku cuman bisa doain semoga Allah memberikan kita kesabaran dan Allah memberikan jalan keluar segera dan melipat gandakan pahala untuk kita, menjadikan rasa sakit kita ini kebaikan-kebaikan. Amin. Sebelum itu aku pengen ajak teman-teman untuk sedikit merubah pandangan kita tentang masalah yang sedang kita hadapi. Jangan memandang masalah kita itu sebagai masalah. Karena kita ini seorang muslim. Setiap urusan bagi kita adalah keberuntungan, kebahagiaan. Jika kita ditimpa keburukan, musibah, cobaan, kita bersabar. Dengan sabar itu kita mendapat pahala dan kita bahagia. Ketika kita ditimpa kebaikan, kita ditimpa kelapangan, dan kita bersyukur. Dengan bersyukur kita mendapat pahala dan itu kebahagiaan juga untuk kita. Maka jangan berpikir masalah itu sebagai masalah, tapi berpikirlah masalah yang sedang kita hadapi adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Teman-teman tahu gak sih, Rasulullah pernah kasih tahu kita, asyaddul ibtila al-anbiya. Siapa orang-orang yang paling berat dan paling banyak cobaannya? Orang yang paling berat dan paling banyak cobaannya adalah para nabi, para rasul, ulama-ulama, orang-orang soleh, orang-orang muslih. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak mendapatkan masalah dan paling banyak mendapatkan cobaan. Kenapa Allah memberikan mereka ujian? Karena Allah pengen meninggikan derajat mereka di akhirat kelak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, kangen terhadap seseorang, pengen meninggikan derajat seseorang, Allah akan kasih dia ujian, cobaan, masalah. Karena dengan masalah itu kita akan menjadi semakin dekat dengan Allah, kita akan menjadi semakin taat dengan Allah, kita akan menjadi semakin bertakwa pada Allah. Masalah adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk kangen Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Allah pengen agar kita nggak jauh-jauh dari Allah. Allah pengen agar kita kembali kepadanya. Allah pengen agar kita berpasrah, memasrahkan seluruh kehidupan dan kematian kita hanya pada Allah. Allah pengen agar kita tuh menangis, merintih, merengek, meminta hanya kepada Allah. Jujur aja, kapan kita bisa khusyuk dalam beribadah dan berdoa? Kapan kita bisa ikhlas dalam beramal? Pada saat kita lapang atau pada saat kita sempit? Pada saat kita sempit. Kapan kita bisa berdoa sampai menetes air mata? Pada saat kita sedang bergelimang harta atau pada saat kita sedikit harta? Ya, pada saat kita sedikit harta. Maka teman-teman, seperti apapun masalah, teman-teman bersabar terhadap masalah. Karena dengan masalah-masalah itu Allah akan ngapusin dosa-dosa kita, Allah akan tinggikan derajat kita, dan Allah akan muliakan kita di dunia dan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang akan mendapatkan pahala tanpa hisab adalah orang-orang yang bersabar. Maka pandanglah masalah-masalah yang sedang kita hadapi, apapun itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai cara Allah untuk memuliakan kita. Masalah adalah kasih sayang Allah untuk meninggikan derajat kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menjadikan kita hamba yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar. Amin. Assalamualaikum.